Oke, serumen prop atau kotoran telinga, atau ada yang bilang kopok ataupun curek. Jadi kita kembali ke anatomi liang telinga. Sepertiga luar itu dia organnya itu masih sama seperti kulit. Dia menghasilkan zat-zat sisa. Salah satu diantaranya itu ya serumen ini. Dia selain sebagai zat sisa, serumen itu juga ada fungsinya, yaitu untuk menangkap kotoran-kotoran gitu, untuk mencegah masuknya debu dan sebagainya macam. Jadi semacam sistem kekebalan pertahanan diri dari liang telinga juga. Kemudian untuk serumen sendiri itu dia kadang pada beberapa orang produksinya itu bisa berlebih, bahkan bisa menutupi seluruh liang telinga, sehingga dapat mengurangi pendengaran atau gangguan pendengaran konduksi. Maka hal-hal seperti itu harus ditata laksana. Normalnya sih kalau serumen ini dia akan keluar sendiri ketika kita mengunyah atau ketika kita berbicara, kita menggerakkan rahang, dia itu akan bergerak sendiri ke arah luar. Tapi pada beberapa kasus dia menumpuk di dalam dan menyebabkan gangguan pendengaran. Jadi yang ada 3 macam ya. Yang pertama adalah serumen lunak. Kalau serumennya lunak, maka kita bisa pakai ear toilet aja. Ear toilet itu maksudnya apa? Maksudnya kita pakai lidi kapas, habis itu dipilin menggunakan lidi ataupun lidi yang dari besi, kemudian kita bersihkan. Kita bersihkan di telinganya itu, liang telinganya. Kalau serumennya keras, maka lidi kapas sudah nggak bisa lagi dipakai. Kita pakai hook, pakai pengait. Jadi biasanya ada THT set itu, nanti di situ macam-macam pilihannya. Nanti ya kita menyesuaikan kondisi aja, besarkah, bulatkah. Kalau ternyata pakai alat-alat yang pengait-pengait tadi itu susah, maka kita bisa lunakkan dulu serumennya dengan menggunakan ini, karbogliserin 10% atau H2O2 3%. Caranya bagaimana? Kita tetesin 3 hari sebelum dilakukan evaluasi ulang. Jadi misalnya kita mau evaluasi lagi hari Kamis, berarti Senin, Selasa, Rabunya dia ditetesin. Ditetesin seberapa banyak? 1 hari 3 tetes. Gak boleh lebih dari 3 tetes karena apa? Karbogliserin 10% dan juga H2O2 3% ini dia memiliki sifat ototoksik atau bisa menyebabkan gangguan pendengaran apabila dosisnya berlebih. Kemudian baru ketika hari Kamisnya dia datang sudah lunak, ya kita bersihkan lagi pakai ini. Kemudian ada lagi serumennya dalam. Jadi liang telinga manusia itu kan nggak lurus gini kan. Jadi ada, kalau udah dewasa itu dia agak belok gitu. Berbeda kalau masih anak-anak kan masih agak datar. Kalau udah dewasa itu dia berbelok. Nah, maka kita itu kadang pakai alat-alat pengait-pengait yang gagangnya lurus, itu susah masuk. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita irigasi dengan menggunakan air hangat atau suam-suam kuku, ya kira-kira 32 sampai 34 derajat Celcius. Kenapa kok pakainya air hangat? Karena kalau pakai air dingin bisa menyebabkan memicu terjadinya vertigo. Caranya bagaimana? Ya kita ambil sepet 10 cc atau 20 cc, kemudian kita ambil plastik needle-nya dari Aboket, kita pasang di sepetnya itu, kita sedot cairannya, kemudian kita semprot di salah satu sisi. Jadi yang kita serang itu adalah sisi sampingnya, marginalnya, supaya nanti airnya itu menerobos masuk, kemudian terpantulkan oleh membran timpani, kemudian nanti dia mendorong dari dalam serumennya keluar gitu. Tapi kita juga pastikan dulu membran timpaninya itu intak. Kalau pada pasien-pasien yang OMSK supuratif seperti itu, jangan dilakukan irigasi, nggak boleh, kontraindikasi.